Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia yang tidak mungkin bisa kita sebut satu persatu, wabil khusus nikmat puncak yaitu iman dan Islam, karena hanya itu yang bisa kita bawa pulang nanti ketika berhadapan dengan Sang Rabbul Alamin. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sang Khotamun Nabiyin, penutup para nabi yang sekaligus penutup risalah panjang ini, yaitu ad-dinul haq, inna dinna indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi satu-satunya di sisi Allah hanyalah Islam. Artinya jika kita kaitkan dengan akidah kita, agama hanya Islam saja, tidak ada agama lain. Dan agama itu perlu kita sadari bersama bahwasanya agama Islam itu bukan hanya sekedar agama ritual yang membicarakan tentang ibadah maghdhah saja, ibadah yang sudah ditetapkan Allah saja, yaitu ibadah secara vertikal kalau kita sebut, namun juga banyak ibadah yang justru menuntun kita pada kehidupan muamalah kita, kehidupan kita di dunia, bagaimana hubungan kita dengan manusia satu dengan lainnya, kemudian dengan alam sekitarnya, termasuk lingkungan ini, termasuk kita wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita tidaklah diciptakan kecuali menjadi khalifah yang mengatur dunia ini agar tertib, agar aman, nyaman, tidak saling membahayakan. Itulah fungsi khalifah kurang lebihnya. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti sunnahnya menyelamatkan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan berujung mudah-mudahan kita terjauh dari api neraka, yaitu waqina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada Jumat yang penuh barokah ini, penuh berkah ini, izinkan saya menanyakan PR kemarin, malah kelalen PR-nya. Ya, PR yang kami berikan kemarin Al-Qasas 76 sampai berapa? Al-Qasas 76 sampai 82, yaitu kisahnya Qarun. Yang saya kutip ayat 77-nya ya. Apal nggih, ayat 77-nya. Ayat yang sangat masyhur. Wabtaghi fima taqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaik wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi itu carilah, atau kalau terjemahan bebas saya itu kejarlah negeri akhirat itu, wabtaghi fima taqallah darul akhirah. Jadi kejar negeri akhirat dengan apa-apa yang telah diberikan Allah pada kita. Allah sudah memberi apa pada kita? Nikmat sehat. Berarti sehat kita untuk Allah, untuk negeri kekal, betul ya. Terus rizki, berarti rizki yang sudah diberikan Allah ke kita untuk mengejar akhirat kita. Terus apa lagi kira-kira? Umur yang sudah Allah berikan ke kita mestinya untuk mengejar akhirat kita. Kalau kita mengacu pada ayat ini, apalagi kira-kira? Anu akeh banget ya, anu akeh banget. Oke, jadi memang nikmat Allah itu tidak mungkin bisa kita sebut satu persatu. Karena nikmat sehat akan terasa ketika kita sakit. Atau tidak perlu sakit lah sebetulnya. Kalau kita sering-sering di kegiatan kemanusiaan, betapa nikmat sehat itu berharganya luar biasa. Karena hanya untuk menjaga nafas yang normal saja perlu oksigen. Oksigen itu seliternya kalau tidak salah 24.000 dulu. Lah berarti kalau 1 liter itu habis 1 menit atau 2 menit, maka kita per jamnya sudah ngabisin duit berapa itu kalau ukurannya materi. Maka harapan saya kepada ibu-ibu Nasihatul Aisyah yang semoga senantiasa Allah rahmati, jangan apa-apa patokannya kepada uang. Pusing. Nah, bingung termasuk salah satunya. Maka semestinya memang kalau kita mengacu sabda Nabi,
Ahabul bilad ilallah masajidaha wa bughdul bilad apa? Aswaqoha. Jadi kalau terjemahannya kurang lebih tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya tempat yang paling dibenci Allah pasar-pasarnya. Ning kulo terjemahkan secara bebas nggih. Menurut saya, artinya terdapat kesalahan itu pasti. Namun bila mana ada baiknya ambil. Kira-kira seperti itu ya. Ini sebetulnya lebih luas. Ahabul bilad ilallah masajidaha. Sebaik-baik peradaban dalam sebuah negeri, di satu negeri itu adalah peradaban masjidnya. Negeri ini peradabannya kayaknya sudah enggak di masjid. Ya, sudah bergeser kepada peradaban pasar. Semuanya serba transaksional. Memilih para pemimpin juga transaksional. 5 tahun kita dibayar 100.000, 5 tahun kita dibayar 50.000. Maka konsekuensinya karena kita sudah menjual kepercayaan kita, jangan salahkan mereka menggunduli hutan-hutan kita. Semestinya Indonesia yang menjadi paru-paru dunia, ya nggak usah lagi berharap paru-parunya sehat lagi. Wong Kalimantan digunduli, Sumatera sudah tidak bisa diharapkan lagi. Bahkan 3 provinsi kemarin kena banjir, longsor. Salah siapa? Salah semua. Ya, karena memang peradaban pasar seperti itu, transaksional. Lah nek ora nyangoni ya ora tek toblos, itu kan slogan masyarakat kecil seperti kita-kita ya. Jadi memang otak kita sudah tercuci habis dengan peradaban pasar. Maka sekali lagi Al-Fakir menasihati diri pribadi, jangan bergantung kepada duit materi. Maka saya kasih PR untuk ibu-ibu kemarin untuk mentadaburi ayat 76 sampai dengan 82 di surat Al-Qasas. Kisah ya. Apa itu hanya cerita, hanya dongeng? Tidak. Al-Qur'an itu tidak pernah membicarakan, membahas hal-hal yang remeh-temeh, tidak mungkin. Ya. Dan kenapa kita mentadaburi Al-Qasas 76 82? Anu sampun dipun waos napa dereng? Subhanallah. Sibuk ya? Sibuk. 76 82 kan mung 6 ayat. 6 ayat. Padahal PR-nya sudah 2 pekan yang lalu atau 3 pekan. Ya. Teguran wabtaghi fima taqalla daral akhirah itu sebetulnya kan di konteks korun. Ya. Kita korun atau bukan? Kan bukan, betul ya? Diri kita saja disamakan dengan korun, kayaknya naudzubillah min dzalik. Betul? Kalau korun ditegur, kejar negeri kekalmu dengan apa yang sudah diberi Allah. Lah kita itu bukan korun. Bahkan terselip doa konde pada kena bewegah. Tapi kenapa sepertinya kita kok malah melebihi korun hari ini? Ngapunten ini ya, untuk kita muhasabah. Sepertinya kita sudah lebih dari korun. Kalau korun itu dikubur habis beserta harta-hartanya, itu korun saja. Lah hari ini yang dikubur beserta harta-hartanya itu termasuk rakyatnya. Ada sekitar, ya saya tidak tahu kisarannya berapa, tapi yang jelas sepertinya ribuan rumah. Karena yang dibangun oleh pemerintah huntaranya saja 15.000. Artinya yang hancur, kena banjir, kena gelondongan kayu itu lebih dari 15.000. Artinya harta-hartanya terkubur semua, ke bawah banjir, kena gelondongan kayu, habis, selesai. Lah, sepertinya kita sudah melampaui korun. Padahal Allah tegur di ayat, di penghujung ayatnya,
wala tabkhil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai kerusakan. Maka jangan pernah sampai kita merusak alam. Sebenarnya kan ini konteksnya menegur Korun. Lah kita kan kayaknya nggak selevel Korun, nggih. Apa levelnya sudah melampaui Korun hari ini? Ini kan dahsyatnya luar biasa. Lah maka di kesempatan yang mulia ini izinkan Al-Fakir menasihati diri pribadi, mudah-mudahan berguna untuk ibu-ibu nasihatul aisyah semua. Stop, berhenti bergantung pada harta. Yang pertama, harta tidak pernah bisa menjaga korun. Apalagi kita yang kunci nebe kunci udu emas cilik maning. Korun itu kuncinya emas harus dipanggul sekian orang. Selesai hartanya nggak bisa menjamin hidupnya. Lah kita ini ya bukan korun juga kan, kuncinya esih udu emas gitu. Lah kok mau gemati temen karo materi? Maka izinkan saya meluruskan. Demi Allah harta tidak bisa melindungi kita. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hanya Allah sebaik-baik zat untuk kita bergantung, meminta pertolongan itu hanya Allah. Kita tidak perlu harus memberhalakan materi. Yang pertama untuk diri kita pribadi. Lah nek orang duwe duit ya ora teng mangan Mas, kata siapa? Kata siapa? Kita terlalu mengecilkan Allah. Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu Rozak. Enggak mungkin Allah enggak beri makanan, itu enggak mungkin. Maka jangan salahkan Syekh Kutub dalam bukunya memberikan judul niku Jahiliyah Qarnil Ishrin, kejahiliahan, kegelap gulitaan di kepala kita di era modern. Kira-kira seperti itu. Nek orang bisa orang ada duit ya orang yang bayar anak sekolah. Siapa yang nyuruh sekolah? Sekolah hari ini apa bisa membuat anak kita jaminan pinter? Kalau ada seorang guru atau kepala sekolahnya jamin kamu masuk sini jamin pinter, jamin beradab, saya masukin. Faktanya nggak ada sekolah menjamin hal itu. Kita itu agak meleset sedikit, antara belajar dengan sekolah itu disamakan. Betul ya? Sekolah karo sinau sih pada apa ora jajal direnungkan begitu loh. Nah, ini saja kan masih PR kan, jawabannya masih nggak sepakat nih, nggak suara bulat. Kalau sekolah betul-betul di sana belajar, IQ kita, mohon maaf ini karena berseliweran di beranda itu, Masya Allah, otak anak-anak kita pakainya gorila kan, kayaknya ya ora. Tapi kalau sekolahan sekali lagi mencetak generasi-generasi pandai, cendekia, Indonesia sudah maju, nggak usah nunggu 2045. Lah maka mari hari ini wake up call. Hari ini izinkan saya agak memprovokasi ibu-ibu ya, mandan-mandan ngompori. Bedakan antara sekolah dengan belajar, ini penting. Sekolah itu malah banyak memperburuk pendidikan sendiri. Di sekolahanlah anak kita kenal pacaran, atau termasuk kita mungkin. Nggih napa? Nggih. Udah. Peran sekolah apa? Ini yang sedang saya gugat hari ini. Saya tidak melawan sekolah karena ibu saya, bapak saya guru, adik saya guru. Sistemnya yang sudah mengkhawatirkan hari ini. Nggak mungkin kalau sekolah itu membuat orang itu beradab, sementara ada berita anak 12 tahun membunuh ibunya. Dapat dari mana pengaruh itu? Pergaulan, HP, lingkungan yang pasti. Karena pepatah Arab mengatakan anak-anak itu selain anak ibunya, dia anak lingkungannya. Dengan ibunya kan hanya sesaat saja kan.
Paling manut-manute pol-polane 12 tahun bar SD. Engko SMP wis mulai. Angel. Begitu ya. Lah kayak gini mau kita harapkan. Maksud saya ayo kita mulai melakukan perubahan. Nah, barangkali saya bukan siapa-siapa tapi mencobalah. Saya mudah-mudahan bisa menjadi contoh minimal untuk anak dan istri saya. Ya. Saya tinggalin semuanya, jebule esih urip. Jebule esih urip. Perumahan saya tinggal, banyak yang saya tinggal, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Urip. Demi Allah urip anak kenyong esi sekolah esi mondok. Maka sekali lagi jangan takut-takuti kepala kita dengan ketakutan yang lain. Takut saja sama Allah. Takut saja sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhrajan. Kan kita hafal. Hafal napa dereng? Barang siapa bertakwa akan dikasih jalan keluar. Yang ngendika siapa? Allah. Percaya Allah apa tidak? Yakin sekali ya harusnya kan? Ini akidah kita. Kemudian yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian kata Allah sing penting kau pada bertakwa, engkau tak ngai jalan keluar nek ana masalah, engkau tak ngai rezeki sekang apa yang nggak bisa kita duga, nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita nyana. Tanpa disangka-sangka. Nah, kepenak terjemahan begitu. Faktanya kan kita sampai hari ini masih Allah kasih hidup. Berarti sudah melewati banyak rintangan, banyak kesulitan. Faktanya masih narik nafas secara gratis. Tapi lihat di rumah sakit, sing dadane sesek, sing apa, dan itu harus keluar duit. Lah berarti kan duit penting gitu ya. Ini karena peradabannya sudah digiring kepada peradaban pasar. Paham kinten-kinten? Peradabannya transaksional, maka inilah peradaban yang paling dibenci Allah pada sebuah negeri. Misal, mohon maaf sekali, ketika kita masih mengenal gotong royong, bangun masjid kayaknya orang ngasih tahun-tahunan, bangun rumah hitungan hari. Sekarang bangun rumah ora rampung. Jadi peradabannya baik dulu apa baik sekarang? Baik dulu. Dulu kita tidak terlalu bingung kalau nggak punya uang. Hari ini kita dibikin blingsatan kalau nggak megang uang. Sampun mulai menyadari hal ini. Peradaban masjid dan peradaban pasar memiliki jurang pemisah yang sangat lebar. Tapi kita nyebrang, malah pengen peradaban pasar. Lah ini yang paling dibenci Allah. Persoalannya, akankah kita pertahankan peradaban yang paling dibenci Allah ini, atau kita segera pulanglah, balik? Angel. Ya, Nabi kita juga bersabda, setiap kali kita menapaki jalan keimanan itu seperti nanjak, terjal itu. Kalau kita menapaki jalan keimanan, nanjak. Jadi ya Allah, kadang sok makan hati ya, ngejak kebaikan angel, kepengen apik baik dianggap sok ngalim. Begitu ya. Ya begitu memang. Berarti kita sudah benar di jalan keimanan. Pengen yang benar apa yang salah? Seringkali kita memilih jalan yang salah. Soalnya sing salah sing enteng, kepenak. Lah, tapi mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini, ayolah walaupun kita semakin hari semakin lelah, tapi ketika lelahnya lillah, mudah-mudahan jannah menanti. Begitu nggih. Nanti kalau yang memang belum membaca
Al-Qasas 7682 dibaca. Artinya lah, saya tidak menuntut tahsinnya ya. Tahsin di ruang berbeda, saya tak menuntutnya artinya. Karena selain Quran itu qiraat, Quran juga hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak kita naikkan levelnya kepada hudal lil muttaqin, maka kita tidak akan pernah cari tahu apa petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran. Itu repotnya. Walaupun salah satu yang dirindukan surga adalah para pembaca Quran, mau stok baca tok wis enten-enteni nang surga. Tapi ya donge ya aja cukup kayak kue, ya diwaca ya di ngerteni, diamalkan itu penting. Kiai Dahlan juga mengatakan hal itu. Agama itu tidak cukup dibaca dihafal, tapi diwujudkan. Begitu ya. Hari ini alhamdulillah kita bersyukur, katanya Muhammadiyah menjadi organisasi terkaya, memiliki aset lebih dari 400-an triliun. Itu kalau saya mengande-ande, saya hitung para sahabat, kayaknya sahabat digabungna dadi siji tembe dadi Muhammadiyah. Umar bin Khattab walaupun tidak masyhur kekayaannya, tapi beliau orang yang sangat kaya. Sepertinya orang Losari, Semampir Bodas dan seterusnya digabung dari siji, belum tentu menandingi kekayaannya Umar. Mau tahu kekayaannya Umar? Enggak mau tahu ya saya kasih tahu sajalah. Karena kita itu hidup di alam materialisme, tapi sok-sokan ndak apa ya, jere ora tapi butuhe pol. Jadi apa ya, paradoks ya. Umar bin Khattab orang yang nggak mau dibeli dunia, ya, orang yang sangat, bahkan kalau boleh saya bilang sangat membenci dengan segala kemewahan yang ada. Tapi beliau memiliki kebun itu 70.000 hektar. Bisa dibayangkan ya, 70.000 hektar. Ning tesi kalah sama oligarki kita. Oligarki kita itu ada yang 480.000 hektar. Ada yang memiliki perusahaan itu memiliki jutaan hektar. Umar masih kalah. Tapi begini, Umar bin Khattab dengan 70.000 hektarnya, di mana per hektar kebun kurmanya itu menghasilkan 40 juta. 40 juta satu hektar, satu kebun hektar. Kemudian kalau kali 70 berapa itu? Kalau misal per hektarnya menghasilkan 40 juta. 40 juta kali 70.000 hektar. Akeh, jawaban yang paling enak gitu. Nang musola endi bae sing takoni ya akeh, jawaban paling enak itu memang. 4 kali 7 berapa? Nah, ini pengajian wong Muhammadiyah kayak kiye. Jadi otaknya gerak. 4 kali 7 berapa? Nolnya berapa? Jangan akeh banget. Kita hitung 40 juta nolnya berapa? 7 karo kan 40. 6. Ya sudah, ngitungnya berarti oke. 7, oke. Kita hitung saja nolnya semua. 7. Nyokan takon 40 juta nolnya pira? 40 ya ora dihitung, Mbok. Ya wis dihitung. Oke. Ya sudah, berarti 4 kali 7 28, nolnya kita hitung 40 juta nolnya itu. Kemudian 70.000 nolnya berarti 5. 70.000 hektar. 70.000 nolnya maning. Papat apa 5? Papat. 4. Oke, 4 tambah berapa tadi? Jadi nolnya berapa? 0-nya 11. Depannya tadi berapa? 28. 28 nolnya 11 berapa tuh?
Lah, ini perbedaannya. Kita tidak memiliki skill, ning punya keinginannya gede banget, ya. Giliran Umar punya skill, ning ora karep malah. Jadi kalau dikasih pilihan ini, punya kemampuan tapi ora karep, apa karepe gede banget orang duwe kemampuan? Bingung. Ya lebih baik beginilah. Bertakwalah kalian, perbaikilah kalian keimanan ya, keimanan ketakwaannya diperbaiki, nanti dunia akan mengejarmu secara hina. Itu sabda Nabi. Dunia ngejar kita secara hina, yang penting syaratnya perbaiki saja iman dan takwa. Jadi ora karep dunya lah istilahnya. Engkau malah dunya ngoyok. Iya. Persoalannya kita hari ini karpe gede banget ngoyok-koyok baik. Ora teka. Lah, maka mudah-mudahan ini siang ini saya mencoba menghentak dada para ibu ini. Aja karpe sing digede ini. Tapi kemampuannya, keimanannya, ketakwaannya. Karena founding father kita, para pendiri persyarikatan kita itu mengatakan Muhammadiyah itu tidak dibesarkan dari harta, tapi harta dibesarkan untuk melayani umat. Jadi kayak nggak butuh sebetulnya. Nek memang harta ini yang memang bisa untuk melayani umat, maka diperbesar. Lah ini urutannya. Lah kita ini nggak urut-urutan, pokoknya yang penting duit, kemampuannya urung biasa, strateginya orang ngerti, ning karepe tinggi gitu ya. Nah maka sudah selesai, nggak usah terlalu dipikir nak. Jadi nggak usah bingung, karena tanda-tanda inna Allah auliya Allah apa di surat Nuh. Sungguh para wali Allah itu la khaufun alaihim, tidaklah lagi ada kekhawatiran atasnya, walahum yahzanun, dan tidak ada rasa khawatir sedih, tidak ada kesedihan. Lah, sepertinya kita pernah membahas untuk kita mendiagnosa keimanan kita masing-masing ini. Imannya dia kasih bener apa ora kayak gitu ya, dulu ya kita pernah bahas. Jerenek wong iman, beriman, karena seringkali kan di mukadimah atas nikmat iman dan Islam. Tadi juga saya buka dengan begitu. Persoalannya itu kita tahu apa anda nikmatnya iman karo Islam, mulane angel banget nggone syukur. Ya gitu ya. Ini ya mari kita perbaiki. Makanya gini, kenapa anak-anak kita jarang ke masjid, jarang ke tempat yang memang Allah ridhoi di situ, Allah berkahi di situ, karena memang merasa nggak punya keuntungan apa-apa ketika ngaji. Maka saya tawarkan, karena ini temanya tabligh, menyampaikan, maka saya ingin sampaikan PR para dai hari ini ketika berhadapan dengan orang-orang materialistis itu ya harus bisa dengan bahasa materialistis. Lah nek sing jenenge peradaban pasar kan untung, pokoknya sing penting untung kayak gitu lah. Maka gini, kalau kita nggak tahu iman, maka pantas nggak pernah kita datangi sumber-sumber keimanannya, karena merasa nggak ada keuntungan. Betul ya. Padahal saya ingin kasih contoh satu aja dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah. Kalau imannya benar, dua ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dua. Ora wedi maning, ora nana khawatir maning. Nyaman, enak, tenang saja. Dua hal ini kalau kita beli ndak bisa. Mau seberapapun uang kita, yang namanya tenang ndak mungkin bisa dibeli. Dipikirnya orang yang curang, menggunduli hutan, menguasai lahan hutan, itu hidupnya tenang. Jingkutan karena ngerasa dia sebenarnya tahu dia salah.
Tapi karena nafsunya, udahlah gunduli saja. Sehingga kalau ada yang demo dikit, tab-taban. Anare yang semending, tab-taban. Walaupun dia punya duit banyak, dia ndak bisa beli ketenangan. Betul? Atau misal, nun sewu, saya kemarin dimintai tolong untuk nyupirin saudara ya. Di tengah perjalanan katanya di Losari ada investasi bodong atau gimana lah begitu. Ada yang investasi sampai 400 juta, ada yang 3 miliar, Masya Allah. Jebule wong sugih-sugih Losari, begitu. Ternyata mbuwes alias bodong. Kira-kira nih, yang megang duitnya itu, biarpun duitnya miliar-miliar, mingak-minguk kalau bahasa Indonesia bagian Losari ya, duitnya mingak-minguk, tenang apa enggak? Yakin enggak tenang? Iya, karena memang ketenangan itu nggak dijual sasetan. Kayak sampo nggak ada di warung-warung jual tenang gitu. Kalau warung-warung jual tenang, yang punya duit pasti paling tenang. Betul ya? Faktanya yang punya duit nggak pernah bisa beli rasa tenang. Sementara sumbernya penyakit, apa saja sekarang ya, banyak sekali penyakit itu dari yuwaswisufi sudurinas. Dari was-wasnya hati. Hatinya was-was. Alas, tekanan darahnya naik turun, gejala stroke. Suka duit bisa berobat, apa orang duit tapi orang duit sakit? Walaupun orang duit tapi orang sakit gitu loh. Kalau pengen duit dan sehat, yakin ya? Yakin milih yang itu? Oke, konsekuensinya mandana bot ya, konsekuensinya mandana bot, kita kembalikan ke ayat wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Kalau kita punya duit semiliar itu pula lah yang untuk ngejar akhirat. Kita ambil sisanya aja. Bisa seperti itu? Agama Islam itu angel apa gampang? Yang membuat angel adalah nafsu kita. Sekarang begini, apa iya si Umar itu hina dengan membuang harta-hartanya? 4.000 hektar yang menghalangi sholat asarnya itu mau langsung diwakafkan sama Nabi, jangan semua diwakafin. Tapi ini mengganggu saya menuju surga, kata Umar. Ya jangan, dikelolakan saja gitu. 4.000 hektar harus diwakafna. Dewek wakaf sepetak bae abote lumrah. Maka datanglah penyakit khawatir. Dipikirnya duit sing disimpen bisa nggo nyehatna maning, mbok. Enggak ada. Pernah satu ketika lagi-lagi saya lagi nyupir, Mas Gemien sih ya jere nyong apa-apa duwe gitu. Lah sih pada nengti. Saya bilang, enteng saja saya ngomong. Sesuatu yang di kepala saya mengandung syubhat saya buang. Saya buang, lebih baik saya nolkan lagi, kalau perlu minuskan saya. Dan qadarullah memang saya kembali ke rumah kondisinya minus. Tapi enteng tadi. Enteng. Alhamdulillah. Sing jere mobil 80 juta ya nek memang syubhat, hilang ya silang bae. Malah santai, tenang. Tenang. Dipikirnya ketika kita punya harta terus jadi bahagia apa? Enggak lah. Sesuatu yang tersimpan di dalamnya syubhat haram itu ganggu. Paham apa Anda kira-kira ya? Islam abot apa edeng? Abot lah, wis ngomong be abot. Lah priwe duit semiliar kok dibuang semiliar kok agama Allah.
Angger duwe tambah angel. Tapi demi Allah enteng, jadi kayak nggak ada beban gitu loh. Jadi sudah cukup lah. Cukup ya sudah. Karena Allah kan menginginkan kemudahan bagi kita, wala yuridu bikumul usr. Kalau Allah yang ngendikan masa nggak percaya sih? Logikanya di mana? Katanya kita percaya Allah, Allah ngendika kok nggak dipercaya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Oke, kita kembali, ini peradaban pasar Cokman dan Mumeti memang. Akan saya kembalikan ke peradaban masjid. Ahabul bilad ilallah. Sebuah peradaban di sebuah negeri yang Allah betul-betul cintai adalah peradaban masjidnya. Sekiranya nggak perlu lagi dihimbau, inyong balik kerja oleh duit 1.000. Sing penting maring masjid disit, inyong sisane. Semua orang melakukan hal yang sama karena pengen ngejar betul-betul negeri akhirat. Bahkan jangankan harta, anak wadonnya Umar bin Khattab namanya siapa? Ya Allah, Hafsah. Hafsah kan ditinggal suaminya syahid, nggak punya suami janda gitu. Langsung nggak perlu lama. Oh, siapa yang mau menikahi anak saya? Yang penting orangnya alim, soleh, begitu. Ini istilah kata. Abu Bakar ditanya diem saja. Akhirnya Umar mandan nesu karo Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar diam? Ternyata Nabi yang sudah ngendikan, nanti Hafsah saya nikahi. Datang ke Nabi, Hafsah kondisinya begitu. Beliau nggak berani minta. Cuma cerita, ya sudah saya nikahi Hafsah. Seorang ayah menjodohkan anaknya pasti memberikan suami yang terhebat di muka bumi. Maka jangan biarkan anak-anak wadon, ibu-ibu ini ngolet jodoh dewek. Konsultasi karo ramamu baik kae. Mungkin ling goletna jodoh yang terbaik. Orang mungkin kok dengan jodoh Allah, orang mungkin. Dan ini juga yang saya sampaikan ke anak wadon saya. Bismillah, hidup ayah hanya sekali. Berilah kesempatan ayah menegakkan sunnahnya Umar bin Khattab, saya bilang. Nanti akan saya carikan jodoh terbaik buat kamu. Awalnya ya, enggak mau. Oh, salah. Enggak mungkin ayah tegel ngai rai sing blutuk. Enggak, ya wajahnya yang terganteng, jiwanya sehat. Ya semua yang terbaik lah, nggak mungkin ngasih yang ini. Baru dia mulai luru, oh iya masuk akal. Gitu. Maka, ayo kita mulai dari yang pertama, peradaban pasar, geser ke peradaban masjid dulu. Jangan dimotivasi anak-anak. Wong sukses gue sugih, wong sukses gue dipangkat, wong sukses gue ini itu nggak usah. Patokan Islam saja, patokan yang benar saja. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik mengko adalah ko sing sinau Quran terus menerus dan mengajarkannya. Itu kategori satu. Ada kategori lain, ada khairunas anfa'uhum linas. Ko mbuh dadi dokter, mbuh dadi tani, mbuh dadi pelukis, bermanfaatlah untuk manusia. Karena itulah definisi yang terbaik. Orang sukses kan yang terbaik kan? Apa yang terburuk? Apa yang sedang-sedang saja, sugih ning korupsi misal. Kan enggak gitu, semuanya terbaik. Maka kasih patokan anak-anak kita, patokan yang terbaik. Misal ini jam berapa? Mudah-mudahan pas. Saya tak mulai dari pendidikan, karena tadi saya membuka kekhawatiran saya tentang pendidikan. Izinkan saya mengutip apa yang disampaikan Al-Ustadz Adian Husaini, pakar pendidikan kita. Dulu ketua majelis tabliknya Muhammadiyah, sekarang majelis tabliknya Indonesia. Jadi di Muhammadiyah beliau hanya jadi anggota kalau tidak salah sekarang. Beliau menyampaikan satu gagasan dari Profesor Nanang Fatah. Kalau yang di musola mungkin pernah saya sampaikan hal ini. Tapi mudah-mudahan ini kalaupun harus mengulang menjadi pengingat. Beliau pakar pendidikan yang dipanggil oleh komisi berapa itu di DPR
untuk menyampaikan gagasan. Beliau menyampaikan gagasannya begini, efisiensi anggaran, efisiensi waktu. Anak-anak kita sudah terlalu lama di bangku sekolah. Yang mengendika pakar pendidikan, bukan Agung. Agung D3B terpaksa. Karena saya bosan sekolah itu usia 2 MTS, 2 SMP itu usia berapa? 14-an ya, sekitar itu. Sekali lagi yang ngendika pakar, bukan saya hanya mengutip. Anak-anak kita itu udah terlalu lama di bangku sekolah. Mulai dari PAUD, terus TK 0 kecil, 0 besar, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA. PAUD berapa tahun? 1, 2. Oke, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Betul ya? Oke. Kalau misal 2 tahun, 2 tahun, 6 tahun, berarti sudah 10 tahun. Bocah SD wis mateng apa urung? Belum. 10 tahun suwene nang bangku ora mateng. Nek goreng tempe wis walah, keseng banget sudah. 10 tahun kita buang anak-anak kita di bangku. Lanjut lagi al-wusto, SMP, SMA, berapa tahun? Berarti berapa tahun total? 16 tahun. Kuliah berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun lah, nek patang tahun bawa kepinteran. 5 tahun, berarti 21 tahun. Ora cukup, Masya Allah nggak cukup. Kok langsung lanjut BS2? Berapa tahun S2? Tergantung. Ya sebut saja pinter 2 tahun, berarti 23 tahun. 23 tahun neng sekolah baik, metu apa langsung canggih? Pinter apa baik sing ora begitu? Apa langsung menjadi sosok yang sangat membanggakan orang tuanya? Kurota ayun kata kita. Enggak ada. Kelamaan di bangku sekolah, ketika keluar enggak juga bermaslahat. Ngapa? Ya ora sadar-sadar juga. Makanya saya berani melawan arus begitu di tengah keluarga saya. Ora apa-apa lagi tak video kok ben ngerti. Dulu saya juga sama, karo kerja mbok Mas. Kalau bisa lanjut maning mbok kuliah. Enggak, saya enggak mau sekolah. Saya enggak mau sekolah. Kalau saya tidak menemukan argumentasi yang kuat untuk saya sekolah, saya tidak pernah mau lanjut. Bukan sombong ya, tapi ya mandan kemelitak semending, saya pernah mau dibeasiswain sampai S2. Ketika dulu di Biro Periklanan. Ketika saya asal mau saya bekerja di Kuala Lumpur, saya mau dibeasiswain ke Roland Jerman. Jadi mandan jane ya nek orang nglosari nyawa seneng Jerman. Ya gitulah. Jerman, sekarang ke Jerman betul malah. Sekarang ke Jerman betul. Jadi pilihannya 2 dulu. Ke Roland di Jerman atau Techwin di Shanghai. Pilihannya 2. Tapi ternyata saya kalah karo bojone nyong iki. Deleng akumulasi temenku nek tinggal ya orang bojo-bojo begitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggalkan karir, saya jadi tukang foto di Losari. Jadi ternyata meninggalkan kesempatan emas pun ya biasa saja, urip. Kayak-kayaknya ya seneng walaupun kadang ya berantem juga dengan istri. Kan bumbuan juga kalau saya ambil yang ke Jerman terus saya bahagia. Belum tahu. Belum ada jaminan. Paham ya? Nah ini saya mendorong untuk kita percaya kepada qada dan qadar itu hal yang terbaik yang pernah Allah berikan ke kita. Qadanya kan sebuah kecenderungan ya. Qada itu kecenderungan. Demen nyong arep mari Purbalingga kok udan. Wis arep dipaksa oyos-oyosan ndak apa-apa. Pas lagi nyetater motor jebule bane bocor misal. Kalau kita nggak langsung mengetahui ini qadanya Allah, ini tanda-tandanya Allah untuk kita berpikir, untuk kita kemudian mengambil hikmah di setiap kejadian, pasti kita dugal tok. Betul? Padahal Allah juga kan berfirman, Allah beritahu ke kita, kadang yang kamu anggap baik belum tentu baik. Kadang yang kamu enggak anggap baik malah justru sangat baik untuk dirimu. Pernah tahu ya hal itu ya?
Percaya apa enggak? Berarti kan wong Islam memang dicetak untuk selalu tenang. Pak, oleh duit apa ora? Alhamdulillah orang oleh duit. Lah sebagai istri yang baik itu enggak apa-apa. Kalau gimana? Iya. Iya. Masya Allah. Anda sedang diberi kesempatan oleh Allah merasakan apa yang wanita paling mulia ini rasakan. Tahu Siti Khadijah? Iya, tahu Siti Khadijah dulu apa enggak? Nanti saya ceritain. Tahu kenapa Fatimah begitu disayang Nabi? Tahu? Karena Fatimah itu pernah disusui darah sama Khadijah. Enggak keluar lagi susu. Betul. Saya membayangkan wanita paling mulia di Mekah punya 2/3 tanah, sugih banget, 2/3 tanah di Mekah punya beliau. Gelem kere karo Nabi. Kan Masya Allah. Kalau sekarang kayak ngimpi dean ya. Tapi mudah-mudahan akan lahir dari Nasihatul Aisyah. Dan ternyata kan wanita hebat itulah yang kemudian selalu menenteramkan hati Nabi. Atau misal Aisyah, ada makanan wahai sang pipi merah, mohon maaf Nabi nggak ada makanan. Idzan ana shaim, maka mari kita puasa. Alhamdulillah saya pernah diberi kesempatan itu dan saya sampaikan ke istri saya, beruntung kita, demi Allah beruntung. Karena surga itu dipenuhi hal-hal yang tidak nikmat oleh nafsunya, nggak indah bagi nafsunya, tapi sebaliknya neraka dipenuhi hal-hal indah bagi nafsunya. Tinggal kita milih. Orang nikmat sedela, tahan-tahan disit, begitu ya. Tapi nanti kita bareng-bareng terus ke surga. Orang suwe, ya dan kita berpisah di kuburan. Misalnya nyong mati sebitak 3 tahun, berarti ya kurang 18 tahun maning. Nek kosing lebih nom sekangi nyong 2 tahun ya nek matine pada ya dan nyong udah kubur 2 tahun kok nyusul. Nggak tahu nanti sampai yaumul hisab kita terpisah di alam barzakh berapa lama, tapi pastikan kita bareng-bareng lagi di surga. Gitu. Itu pendidikan dasar ibtidaiyah. Baru masuk 3 nih. Kalau bisa, kan tadi ditempuh 23 tahun. Kalau bisa 10 tahun saja. Kita kembalikan pendidikan ala Islam dulu. Karena anak-anak mulai berlarian usia berapa? 3-4 tahun. Maka masukkan bustanul atfal. Bustan itu kebun, taman, memang untuk berlarian. Sehingga ketika masa harokahnya mulai habis, dia masuk ibtidaiyah. Udah mulai serius. Tapi kalau masa harokahnya nggak habis, saya banyak menemukan ya, 12 tahun, 14 tahun masih bejijadan bayi nang masjid. Ployung. Gekos gede, sing serius. Menang sedelom, betikusan maning. Masya Allah. Berarti kan masa harokahnya nggak pernah habis. Maka selesaikan ini di Bustanul Atfal. Sing jenenge bustan, TK, taman kanak-kanak aja dikandangi nang ghurfah di ruangan. Udah di ruangan kalau blingsatan sedikit langsung dimarahi, ya fitrahnya ndak keluar-keluar. Padahal saatnya mereka itu berharokah memang bergerak. Baru ibtidaiyah, MI atau SD ya. Lah salah para orang tua kadang cok seneng banget sesuatu yang tampak. Kok jilid pira? Surat apa sih mesti hafal? Nanti kalau sudah dia ketahui dia pamer. Anaknya nyong 6 tahun bisa hafal sejus. Bangga banget. Padahal yang namanya pondasi kan nggak pernah kelihatan kan? Sifatnya pondasi kan terbenam di bumi, nggak kelihatan. Pentingnya apa sih kelihatan? Yang namanya pondasi kan yang penting kuatnya, bukan kelihatannya. Betul ya? Kalau pondasi lebih tinggi malah aneh. Yang namanya pondasi yang nggak kelihatan. Yang penting kokoh, yang penting kuat. Apanya yang kokoh, apanya yang kuat? Akidahnya. Satu ketika saya sampaikan ke anak wadon saya,
eh, kita hanya sebentar, bareng-bareng itu hanya sebentar. Sebentar lagi kamu mondok. Ini waktu anak saya kelas 5 SD. Berarti mengkoko mondok likur kari setahun maning. Kalau sudah mondok berarti jauh dari orang tua. Bar neng pondok engkoko lanjut SMA ndean ya ora karo wong tua. Berarti sing bareng banget itu paling hanya 12 tahun. Sebentar banget kita itu. Tahu-tahu kamu ada SMP, tahu-tahu kamu nanti sudah SMA, mau kuliah. Kuliah tambah atuh maning karo wong tua. Jadi nikmati betul ini. Toh kamu lahir, walaupun melalui bundamu, saya bilang, kau lahir sekang rahmat kasihnya Allah. Dan kita diciptakan di bumi itu wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Mung ibadah. Ibadah sih apa? Ya tentu yang mahdhah, yang 5 itu. Kemudian kamu baik dengan ayah, santun terhadap ayah, hormat kepada ayah itu sudah ibadah. Pun demikian ayah nyari rezeki untuk kamu, untuk membahagiakan kamu dan bundamu juga ibadah. Jadi kita ngobrol tentang adab dulu, adab terus. Jangan dimotivasi sugah-sugih. Ya peradaban ini mengantarkan kita pada hari ini akhirnya sesek. Tapi kalau kembali kepada adab yang baik, ditata lagi dari ibtidaiyahnya, ibtidaiyah nggak usah lama-lama, 4 tahun baik. Berarti nek Bustanul Atfal 2 tahun, ibtidaiyah 4 tahun, 6 tahun. Al-Wustonya 4 tahun juga. Al-Wusto kan menengah pertama, terus menengah atas. Kalau di Indonesia ya. Nah, Al-Wusto itu ya 2 tahun SMP, 2 tahun SMA. Berarti genap 10 tahun. Kalau anak kita masuk Bustanul Atfal usia 3 atau 4 tahun, berarti keluar berapa tahun? 13-14 tahun. Sudah balik. Sudah mukallaf. Sudah dihitung oleh Allah, dosa sudah ditanggung dia sendiri. Ya, mukallaf. Hari ini usia 14-15 tahun lagi angel-angele. Kalau di Islam sudah dewasa. Tahu Umar bin Abdul Aziz? Pernah dengar? Amleng ya. Bahaya ya. Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar lah ya? Oke, Umar bin Abdul Aziz itu anaknya Laila binti Asim binti sinten malih Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz kategorine nopo? Cucu nopo cicit? Saya ulang ya. Umar bin Abdul Aziz binnya Kemarwan, tapi istrinya namanya Laila binti Asim. Asim itu anaknya Umar. Cicit ya. Cicitnya Umar bin Khattab. Beliau diangkat menjadi gubernur itu usia 15 tahun. Sih nom apa ketuan? Nom banget. Dan semua para sahabat itu muda-muda usianya. 30-an tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu Ustadz kami bilang, musuh-musuh Islam, para kafirin itu tidak membiarkan muslimin dewasa. Anak-anak muslimin itu dewasa. Maka dewasanya itu diracun semua. Tahu-tahu tua nembe bali mari masjid. Merasakan itu apa enggak? Ini penting ini untuk ibu-ibu. Merasakan sekali kan? Diracun terus, orang kerasa apa kerasa akhirnya? Kalau kerasa segera ubah. Segera ubah. Kita udah diracun udah terlalu lama. Anak-anak kita nggak pernah diizinkan dewasa. Ini nasihat Ustadz kami 25 tahun yang lalu. Ternyata betul. Usia selikur tahun masih bingung. Usia selawe tahun masih bingung juga. Bojo wedi arep kerja nengendi. Ya Allah, kualitas muslimin sekarang kayak gitu. Nggak bisa. Sudah selesai di era kita. Setuju apa mboten kinten-kinten? Mulai dari ibu sini sampai sini. Setuju apa enggak? Kalau setuju ayo peradaban masjidnya dikuatkan. Sekali lagi, Pak, oleh rezeki
Alhamdulillah oleh 1.000 ki. Alhamdulillah. Ngeken musola Pak. Sebagian hartamu belanjakan di jalan Allah. Akhirnya saya ketewedang. Jeleng. Nanti makmur. Nanti musola bertanggung jawab siapapun yang sakit sing lara kari ngomong musola. Bayari musola. Sing sesak napas oksigen kami antar ke rumah. Itu peran musola gitu harusnya. Ya masjid juga. Kan masjid kan sebagai koordinator dari musola-musola. Lah kalau memungkinkan, ini kan mewakili beberapa musola ya. Segera makmurkan musola masing-masing. Setiap musola ada tabung oksigen, setiap musola ada jagrag, ada kursi roda. Insya Allah kita akan menjadi Qaryah Thayyibah, desa yang thayyib, desa yang nyaman, aman, membahagiakan. Maka kembalikan peradaban itu ke masjid. Aja terus nuntut. Si 1.000 tok, jangan sudah. Karena baliknya kerusakan itu pada diri kita. Onten malih dalile niku. Bukan saya yang ngomong. Kuat apa ora ya kira-kira ya? Mbok yang konek balik rumah cok lalen. Nah, harapan saya sih begitulah. Kita belajar ya, kita belajar. Kita belajar. Insya Allah lah kami bisa buat contoh. Nek orang percaya karo takon bojoku. Enak apa orang bojo karo Agung gitu. Panas kayaknya kepalanya. Ya artinya karena sering dogawe itu loh saya benci sama orang Losarian ngambah ilmu dogawenya itu. Dogawe, bahasa Indonesianya ndak ada terjemahannya apa? Dogawe itu. Sebel saya. Akhirnya ya alhamdulillah hikmahnya begitu. Mari kita bertahan min fadli Robbi saja, dari karunia Allah yang Allah kasih saja. Kita buktikan Allah Rabbul Alamin apa bukan? Ternyata kan Allah Rabbul Alamin. Bahkan daun kering nggak akan jatuh kalau tidak ada izin Allah. Apa maning dewek sing di ngei urip. Begitu. Kalau saya cerita anak saya nyong orang mikir sekolah kayak apa, ndogawe maning kan? Nah kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya saya sulit mau ngomong bagaimana. Tapi intinya, ya saya tadi sampaikan. Bibi saya bilang, tanya, Gemili kok bla gitu. Masa hilang kabeh? Memang sengaja saya buang. Sesuatu yang masih ganjeli. Ini saya mengutip apa yang ditanyakan Umar ke Ubay bin Ka'ab, ya. Apa itu takwa, wahai Ubay? Karena Ubay terkenal cerdas, penghafal Quran, cerdas. Takwa itu, beliau tanya kembali, kamu pernah melewati semak belukar yang penuh duri? Pernah. Apa yang kamu lakukan? Kata Ubay tanya balik ke Umar, saya akan berhati-hati, demikianlah takwa. Karena ketakwaan itu akan diuji di dunia. Kalau kamu nggak hati-hati, duri itu akan nancep. Dan duri yang paling tajam hari ini adalah harta. Kalau sudah nancep, sudah angel lepasnya. Demikian pun saya. Lepas dari itu kayak eri nancep, disebrak, larane orang. Wah ya sudah, kayak gitulah rasanya. Alhamdulillah jebule terlewati, jebule urip, jebule sehat. Ada masalah apa? Kan gitu mbok. Ndok gawe maning. Lembutkan hati. Mari kita berdoa sama Allah, ya Allah lembutkan hati. Allahumma manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Di mukadimah saya kan selalu doa itu. Kemudian saya tutup itu Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan kami rizki-rizki yang halal saja.
jangan yang haram. Kalau sudah dicukupi rezeki yang halal, inyong arep orang noleh sing haram, begitulah kira-kira. Dan cukup dengan fadilahmu, selesai sudah, selesai. Nabi kita tidak meninggalkan apa-apa, tapi tetap menjadi manusia mulia. Kemudian wanita-wanita hebat di sekelilingnya juga wanita-wanita mulia yang mulia karena akhlaknya. Kan begitu ya. Lah, sekarang kok menyedihkan banget. Ada gerakan jangan normalisasi make up di sekolah. Apa-apaan ini? Berarti kan saking ramene bocah SMA siki pada make upan. Sinten sing marai gurune? Nyalah namanya gurune. Nah gitu ya, kita muhasabah lah, kita muhasabah. Nah kamu udah begitu cantik, apalagi udah hafal berapa juz? 4 juz, Masya Allah. Kamu akan mendapatkan jodoh terbaik. Udah cukup. Urusan ini lah, paling kalau kamu cantik karena make up, karena penampilan, sing seneng karoko, sing matane jelek. Gitu ya. Ngapain kita tertarik karena penampilan? Engkau bosen juga. Yang menenangkan itu yang tidak membosankan, malah justru pengen pulang. Ya cara nenek wong lanang kayak gitu. Inyong kepengen pulang, inyong kepengen ala pokoknya dipijeti bojo. Orang hati pijeti pokoknya adem nang omah. Itu yang dipikirkan laki-laki. Tapi kalau berlaku sebaliknya, Masya Allah, inyong gah balik. Setahun pisan wae ngembenek duit akeh. Ya akhirnya jadi panas terus kan. Seleranya beda-beda, tapi panggilannya sama. Panggilannya sama. Selera boleh beda-beda, sing rambutnya dawa, sing keriting, sing apa saja. Oke, itu selera. Tapi ketika selera sudah terlewati, satu kebutuhan suami, satu kebutuhan para laki-laki, balik rumah adem. Lah kita ini orang yang balik rumah langsung, ya selesai, gelut akhirnya. Kan gitu ya, lu nggak maning. Lah kira-kira seperti itu fitrah. Ini fitrah nggak bisa dilawan. Emang ya begitu ya. Lah maka yuk kita perbaikilah. Angsal pinten, mboten angsal. Alhamdulillah. Esok oleh gitu. Enggak masak, enggak apa-apa. Malah, enggak apa-apa. Nanti kita membayangkan ketika Nabi menanyakan istrinya Aisyah ada makanan apa tidak, nanti saya jawab suamiku mboten nonton. Maka kamu nanti jawabnya idzan ana shaim ya kowe. Diajari bojone. Maka kita puasa bareng-bareng. Nah ini peradaban masjid insya Allah akan lebih baik. Jangan konsentrasi ke yang jelek-jeleknya, yang baiknya juga harus dapat perhatian. Kalau uang ngumpul di masjid, uang ngumpul di musola, dikelola secara baik dan benar sebagaimana Umar bin Abdul Aziz lakukan. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah itu kan nggak nyampe 3 tahun. Tapi keadilan, kemakmuran itu luar biasa. Bahkan digambarkan serigala saja ini tidak mau nerekam kambing. Padahal kan kudune diterkam wong serigala. Tapi karena kebutuhan serigala saja sampai dipenuhi, dicukupi. Maka keadilan luar biasa betul-betul dirasakan di era Umar bin Abdul Aziz. Disitulah mari kita boyong peradaban pasar ke peradaban masjid. Mungkin para ibu-ibu ini nggak punya uang, bojo nur pada Bali misal. Ya misal anggap saja nggak punya lah, walaupun punya tapi anggap saja nggak punya. Tapi kalau ke masjid sudah bombong, masak apa ke masjid? Kayaknya kok gurih temen. tek bantu. Akhirnya bantu masak-masak di masjid. Para suami datang, waduh, udah nyaman. Lah, peradaban kita, mari kita boyong ke masjid. Jadi anak duit orang anak duit tenang. Kalau masjid itu berjalan, nanti setiap malam Kamis ada sahur bersama, disediakan lah paling tidak. Wis pada sholat
lail nang masjid, engkau sahur langsung. Syukur-syukur nganti suruk diborong kabeh, kemuliaan qiyamul lail, kemudian sahur, kemudian kan sahur ini kan waktu barokah kan? Setiap musola kan di RT masing-masing kan, nggak mungkin berjauhan. Insya Allah kalau menaranya udah nggak lagi buat corong, ya boleh pak buat corong, tapi nggak kebul-kebul mambuguri ya kue lo. Nanti pada datang. Karena memang fungsi menara di era Nabi itu untuk melihat dapur mana yang nggak ngebul. Nanti beliau mengutus Utsman, Utsman tolong datangi tetangga ini dapurnya enggak, ya langsung didatangi Utsman. Itu Qaryah Thayyibah namanya. Lah ini kan kita dibikin nggak peduli satu sama lain. Nah, nggak sekolah anaknya nyong biayain dhuwur, kabeh kayak gue. Padahal saya tahu sedur-dur anakmu dibiayai sekolah ya paling. Tadi dokter raya paling duwe mobil siji ora bali-bali omah. Iya kan? Jane nggih lah ngaten niku. Duwe mobil telu lah, siji nggo mobil siaga, siji dienggo. Alah. Gitu aja hidup. Apanya lagi yang begitu menggoda? Kudune sih nek sing wis 40 munggah wis ora kagetan. Ya, gitu ya. Motor yang cicilan 4 tahun kok kebelitak. Wis santai saja. Oke. Ya, kalau peradaban masjid kita saling tahu kok. Anaknya jenengan wis SMA nggih. Lagi mandan mumet lah iya kiye. Unggal dina kudu nganter. Oh, berarti butuh motor. Jane sih nggih. Ora apa-apa, engko mesti nuku kena siji. Adem. Tapi sing sekenan disit ya. Nggih mboten napa-napa. Dibelikan motor. Ya memang seperti itu. Pusat ya. Lah tadi bermuara dari sebuah kesadaran wabtaghi fima taqallah darul akhirah. Jadi mari kita perbaiki iman dulu. Karena itu pondasi, ibtidaiyahnya di situ. Sayangnya racun dunia nancep terlalu kuat. Lah saatnya ini sekarang kita cabut. Saya cabut, kita cabut semua gitu. Nah, mungkin ini juga yang membuat kami bertahan. 5 tahun bojone ora kerja. Siapa yang kuat, Mas? Orang anak yang kuat memang. Biarin saja nggak ada yang kuat. Tapi saya pastikan kalau saya menemukan orangnya, maka dia pasti yang terbaik untuk saya. That's enough. Selesai kan? Ngapain jaga orang yang nggak bisa dijaga? Kira-kira seperti itu. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita doakan, sakinah, mawaddah, warohmah, baiti jannati. Sehingga nanti kita berpulang itu hanya pindah tempat, pindah ruang tok. Di sini kita udah ngerasain surga. Putusnya nafas adalah sebuah kegembiraan bagi muslim-muslimah. Bahwasanya kebahagiaan ini pasti akan kekal selamanya. Pun demikian kata Imam Syaukani. Imam Syaukani menyebut, kalau kita berdosa, maka akan terjadi kesesakan di dada kita. Ya sesak, ya perih, ya abot. Lah, itu pula ketika nafas kita putus, kita hanya mengekalkan kepenatan kita, kesesakan kita atas dosa-dosa kita. Maka demi Allah, ini sebagai penutup lah ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari di sisa usia kita pastikan innama antal ayam. Kalian itu hanya susunan hari-hari. Yang hari kapan kita pedot dek bablas begitu ya. Karena kita susunan hari-hari, idza dhahabal yaum dhahaba ba'duk. Kalau harimu berlalu, maka berlalu pula nyawamu. Selesai. Kari nunggu sisa-sisa ini. Maka pastikan sisa ini kamu dalam kondisi bahagia, kondisi tenang, kondisi yang menggembirakan. Dan kondisi itu hanya bisa didapat kalau nggak ada crashing, nggak ada benturan. Artinya gini, kita bisa saja senang walaupun duitnya korupsi.
walaupun duitnya kita dapat dengan cara-cara curang. Walaupun senang tapi kan berbenturan di sini. Betul? Kira-kira bisa bahagia? Tidak mungkin. Maka hari ini pastikan kamu bahagia, kamu tenang, sudah tidak menyimpan riba-riba yang harus terus dipanjangkan. Nek wis ya wis sudah, tapi kita bersikeras untuk meninggalkannya. Sehingga kita betul-betul mendapatkan hari ini kita hari yang tenang. Mangkat masjid ketabrak motor, alhamdulillah. Maring masjid ketabrak bis juga nggak apa-apa, insya Allah syahid. Jadi sudah nggak ada ketakutan. La khaufun alaihim, nggak ada ketakutan. Nah itulah inti iman. Makanya ini puncak kenikmatan namanya iman. Pas banget adzan. Mohon maaf segala kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.